بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lam tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para asatid, hadirin, bapak-bapak sekalian, jamaah salat subuh yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita tiada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita sekalian, wabil khusus di waktu yang penuh keberkahan ini, waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, wal fajri, demi waktu subuh atau fajar, di waktu di mana ketaatan kita, salat kita disaksikan oleh para malaikat, di waktu di mana Rasulullah mendoakan keberkahan buat kita semua. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah untuk tetap istiqomah menjalankan seluruh ibadah yang diperintahkan kepada kita. Mudah-mudahan harapan kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah senantiasa curah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan juga mudah-mudahan kepada para pengikut yang setia ila yaumil akhir. Hadirin Bapak sekalian, saya kira masih dalam suasana Idul Fitri. Ini sudah kurang lebih 10 hari. Untuk itu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidi wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah. Mudah-mudahan hari sekalian, Idul Fitri yang sudah meninggalkan kita ini dapat memberikan athar atau bekas terhadap diri kita, dan juga mudah-mudahan kita dapat dipertemukan lagi oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang.
Bapak sekalian, mungkin nanti sedikit materinya Pak. Kita refleksi dulu dengan Ramadan gitu. Bahwa Ramadan telah meninggalkan kita dengan segala keagungan, dengan segala kemuliaannya. Dan kalau saya ibaratkan hari sekalian, kita memasuki Ramadan ini ibarat ini kendaraan kita masuk bengkel dan kita melakukan servis besar. Ini mestinya selesai Ramadan ini kita menjadi kendaraan yang gres gitu ya. Sudah tidak ada permasalahan dengan kondisi kita gitu. Ini bukan berarti hari sekalian Ramadan meninggalkan kita gitu. Ini bukan berarti kita putus hubungan dengan Ramadan. Ramadan berakhir bukan berarti kita juga berakhir segala ketaatan kita. Bahkan di dalam Al-Quran mengingatkan Allah pada kita, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ini luar biasa nih, Allah memberikan perumpamaan. Kata Allah, janganlah kalian seperti seorang perempuan tua yang merajut benang di pagi hari gitu, dengan susah payah. Ketika benang ini selesai menjadi kain, sore harinya kemudian diudar kembali. Jadi bersusah payah merajut benang demi benang, helai demi helai untuk menjadi sebuah kain, tetapi kemudian setelah jadi diurai kembali gitu. Hari ini sekalian, kita saya kira sudah merajut benang-benang ketaatan, kesolehan kita di Ramadan. Ketaatan demi ketaatan telah kita bangun di Ramadan itu. Dan insya Allah saya kira sudah menjadi kain ketakwaan, insya Allah. Nah, tugas kita hari sekalian tentu saja ini kemudian kain yang sudah jadi ini gitu, tetap kita pertahankan, tetap kita pelihara. Yang bahasa agamanya adalah istiqomah. Ini akhlak kita adalah istiqomah. Nah, hari sekalian, sekurang-kurangnya ada 4 hal yang Allah kuatkan melalui Ramadan ini. Ini yang sebelumnya kita udah longgar lah. Kalau kendaraan sudah banyak persoalan. Masuk Ramadan, kita sudah dikuatkan. Apa yang dikuatkan hadirin sekalian? Pertama adalah ritual kita yang sudah mulai longgar. Ini yang pertama. Yang kedua, sosial kita yang sudah mulai renggang. Yang ketiga, mental kita yang sudah mulai rapuh. Dan yang keempat adalah spiritual kita yang sudah mulai tumpul. Jadi sekalian, sekurang-kurangnya 4 hal yang dikuatkan oleh Ramadan ini betul-betul kuat kita hari ini. Jadi Ramadan ini telah menguatkan ritual kita yang tadi sudah mulai longgar, sebelum Ramadan sudah longgar. Yang kedua, Allah kuatkan mental kita yang sudah mulai rapuh. Yang ketiga adalah sosial kita yang sudah mulai renggang. Dan yang keempat adalah spiritual kita yang sudah mulai tumpul spiritual. Nah, hadirin sekalian, Ramadan saya kira telah memperkuat ritual kita yang sudah mulai renggang. Betapa besar hadirin sekalian spirit Ramadan ini. Kita telah dikondisikan hadirin sekalian. Saya kira Ramadan berjamaah kita agak mulai terjaga tuh. Begitu Ramadan masuk, Ramadan ini jamaah kita. Di luar Ramadan kalau saya kira sudah mulai longgar tuh, berjamaah gitu. Bangun malam kita saya kira Ramadan insya Allah, walaupun awal-awal berat gitu,
Dan semangatnya saya kira mungkin awal-awal adalah untuk bangun sahur. Tapi kemudian terbiasa kita. Sebelum sahur kita kemudian melakukan bangun malam, tahajud. Sholat sunat kita hadirin sekalian, saya kira terjaga. Ini Ramadan, di mana dilipat gandakan oleh Allah. Qobliyah kita terjaga, ba'diyah kita terjaga. Ramadan hadirin sekalian, ritual kita membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Saya kira mungkin tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ritual kita dikuatkan lagi yang tadinya longgar. Dan hadirin sekalian, saya kira terutama nih yang sering saya sampaikan di beberapa kesempatan, tapi ini karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita ini memang harus sering diingatkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nasihat, peringatan ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang ada iman, yang ada keimanan. Nah, hadirin sekalian, ini adalah yang terus kita lanjutkan. Jangan putus hubungan, adalah bangun malam, bangun malam. Sudah kita bersusah payah bangun malam, tahajud. Maka jangan sampai kemudian kita putus dengan saat kita hadirin sekalian ruku dan sujud di hadapan Allah. Jadi tidak ada saya kira yang sholat sunnah yang secara langsung di dalam Al-Quran yang disebut langsung kecuali tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam, dari sebagian sholat tahajudlah sebagai ibadah tambahan kata Allah buat kalian. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan kata Allah, engkau dibangkitkan oleh Allah kepada posisi maqaman mahmuda, makom yang terpuji. Maqaman mahmuda, makom yang terpuji. Dan hadirin sekalian, ada satu doa ini yang selesai tahajud ini kita diajarkan juga doa dalam Al-Quran ini. Di maqam mahmudah ini buat kita adalah litasbih, litakrim, litakwi kata para ulama tafsir. Dikuatkan mental dan fisik kita. Orang yang menjaga tahajud dikuatkan mental dan fisik. Litasbih, terjaga eksistensinya di tengah satu komunitas, satu masyarakat. Litakrim, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, doanya menarik luar biasa tahajud. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Masukkan Allah ya Allah aku dengan cara yang benar, dan keluarkan aku ya Allah wa akhrijni mukhraja sidqin, dari satu person, dari satu keadaan dengan cara yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikan aku, berikan kepadaku min ladunka dari sisimu sultanan nasira, kekuasaan yang menolong, kekuasaan yang hadirin sekalian, kekuasaan yang menolong itu ketika orang diberikan anugerah oleh Allah. Kan ada orang hadirin sekalian tambah jabatan, naik jabatan, nambah kekayaan, tapi musuhnya juga nambah. Yang membenci dia juga nambah. Ini bukan sultanan nasiro, bukan kekuasaan yang menolong. Kekuasaan yang menolong adalah ketika dia dalam posisi tinggi, tertinggi, dia dapat memberikan manfaat banyak buat orang lain. Ini adalah sultanan nasiro. Ini yang berharga sekalian, ini bangun malam ini. Dan perlu diingat, ini dicatat tadi sekalian, salah satu sukses besar yang diraih oleh Rasulullah SAW adalah beliau tempuh dengan air mata tahajud demi tahajud. Bangun malam.
Dan yang kedua misalnya ritual yang barangkali di Ramadan terjaga adalah sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Ini sholat subuh ini luar biasa. Jadi kalau kita kehilangan sholat subuh, jadi kita kehilangan sesuatu yang besar. Kata Rasulullah, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya Allah. Barang siapa yang, kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum subuh adalah sholat sunat fajar qobliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apalagi sholat subuhnya, hadirin sekalian, qobliyah subuh, 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan dari sebagian malam dirikanlah sholat setelah tergelincir matahari, duhur dan asar, ila ghasaqil lail, sampai malam menutup, wa qur'anal fajr, dirikan sholat subuh, disebut langsung oleh Allah. Kenapa sholat subuh di sana? Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sholat subuhnya disaksikan oleh para malaikat. Lagi-lagi hadirin sekalian, saya sering sampaikan tadi, ini Ramadan ini spiritual kita tumpul. Kita tidak begitu merasakan kehadiran malaikat di saat barangkali terutama adalah salah satunya adalah sholat subuh. Padahal kata Quran kana mashhuda. Mashhuda itu langsung hadir malaikat. Apa hadirin sekalian dampaknya gitu ketika kita dihadiri oleh para malaikat? Di dalam Quran salamun, ada kedamaian, ketenangan. Kan hadirin sekalian kalau kita bangun, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, beliau bukan kesiangan, Pak. Bukan kesiangan, sempat tertinggal tahajud. Nangis luar biasa beliau. Jadi bukan subuh kesiangan, bukan subuh kesiangan. Nangis luar biasa beliau. Ditanya oleh muridnya, wahai Tuan Guru, ada apa gerangan sampai kau menangis terseduh-seduh? Kata Imam Al-Ghazali, tadi malam saya kehilangan kesempatan, keindahan dialog dengan Allah Subhanahu. Tadi malam saya kehilangan kesempatan pertemuan dengan Allah, dialog dengan Allah. Nangis. Hadirin sekalian, kita jangankan sholat subuh kesiangan kita masih tersenyum-senyum ya. Masih bisa lah kita kadang-kadang subuh kesiangan, tapi nggak di sini saya kira. Nah hadirin sekalian, ini adalah sholat subuh. Ada satu buku hadirin sekalian namanya Misteri Sholat Subuh. Maka saya kira gerakan sholat subuh berjamaah itu benar-benar harus buat. Ada satu buku Misteri Sholat Subuh. Di buku itu ada pernyataan tokoh Yahudi, saya akan kembali memperhitungkan umat Islam. Saya akan kembali takut dengan umat Islam kalau sholat subuhnya seperti sholat Jumatnya. Jadi saya akan kembali memperhitungkan umat Islam kalau sholat subuhnya seperti sholat Jumatnya. Jadi ada ketakutan luar biasa di kalian kalau sholat subuh kemudian, kan ini menggambarkan kebangkitan umat, kesadaran umat. Maka kalau kita ingin menilai kesadaran beragama di satu tempat, saya kira jangan ukur dari sholat maghribnya, jangan ukur dari sholat isya'nya, tapi ukurlah dari sholat subuhnya. Menunjukkan ada kesadaran beragama di wilayah itu sangat luar biasa. Karena kan subuh itu ada sesuatu yang dikorbankan, nikmat yang besar gitu. Kita harus kehilangan nih, berjuang. Maka tahajud itu memaksakan diri bangun tahajud.
Dan nilainya hadirin sekalian, ini kan makom amal. Jadi kata Rasul, barang siapa yang sholat isya berjamaah, datang ke masjid, seolah-olah dia telah menghidupkan setengah malam. Tapi barang siapa yang tahajud bangun sholat subuh berjamaah, maka dia seolah-olah nilainya dia telah menghidupkan semalam penuh, Luar biasa sholat subuh Nabi SAW. Maka kata Rasulullah, seandainya kalian tahu kebaikan yang terdapat di dalam sholat subuh itu, niscaya kalian akan datang sekalipun harus merangkak. Betapa kebaikan yang Allah taburkan di pagi hari. Usai subuh Pak, Rasulullah nih selesai sholat subuh, beliau keluar, angkat tangan, dan insya Allah kita kebahagiaan. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang melakukan aktivitas di pagi hari, yang membuka harinya dengan ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan. Ini yang pertama hadirin sekalian yang harus kita pertahankan, ritual kita setelah dikuatkan oleh Ramadan. Jangan dilonggarkan lagi gitu. Nah, yang kedua hadirin sekalian yang dikuatkan oleh Allah mulai Ramadan itu, dan saya kira lagi adalah istiqomah. Adalah sosial kita yang sudah mulai renggang. Kepekaan kita hadirin sekalian terhadap sesama. Ramadan hadirin sekalian, kita dikondisikan. Yang tadi jarang ketemu lah, minimal karena makanya sekalian jarang ketemu gitu. Dengan Ramadan, saya kira dengan sholat tarawih, dengan tetangga kita ketemu. Kan semangat Ramadan tadi ritualnya luar biasa. Sholat subuh barangkali ketemu. Ini kemudian ketemu ini penting hadirin sekalian. Maka ada istilah ketika kita jarang ketemu, jangankan dengan orang lain, dengan tetangga, dengan saudara jarang ketemu, kita kehilangan chemistry. Kehilangan Pak chemistry kita. Merasa jauh dengan tetangga, merasa jauh dengan saudara, karena jarang ketemu, jarang silaturahim. Maka saya kira Ramadan ini minimal tadi kita di sholat tarawih kita ketemu, terbangun lagi chemistry kita, rasa kita. Nah, terutama hadirin sekalian, sosial kita dibangun dengan rasa lapar dan haus kita, dengan dahaga kita, dengan lapar kita. Ini tersentuh Pak. Kemanusiaan kita tersentuh. Dengan orang-orang yang nasibnya tidak seberuntung kita. Ya Allah, laparnya begini, rasa lapar. Ya Allah, haus itu begini. Tersentuh kemanusiaan kita. Dan Islam hadirin sekalian, saya kira memberikan perhatian besar terhadap orang-orang yang nasibnya, yang dalam bahasa agama adalah mustad'afin, orang-orang yang lemah. Bahkan Rasulullah mengingatkan, antum, kata Rasulullah, tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum, kata Rasulullah. Supaya kita punya kepedulian gitu. Kata Rasulullah, antum tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Engkau ditolong, kata Allah. Wa turzaquna, dan diberikan rezeki oleh Allah. Bidu'afaikum, karena perantaraan orang-orang yang lemah di antara kalian. Bangunan yang tinggi, megah gitu Pak. Kita kalau lewat jalan Tamrin Sudirman, yang kita berdecak kagum luar biasa. Sesungguhnya hadirin sekalian ada keringat-keringat buruh, pekerja-pekerja bangunan, kan ditolong oleh mereka yang secara penghasilan mereka adalah kecil. Ini sampai antum tunsaruna wa turzaquna, kata Rasulullah, engkau ditolong, diberikan rezeki oleh Allah karena perantaraan orang-orang yang lemah di antara kamu. Kan keringat mereka.
Usai setelah jadi itu bangunan, mereka dilupakan begitu saja. Bukankah sebuah perusahaan besar gitu, yang mendatangkan penghasilan, keuntungan yang luar biasa besar, karena di dalamnya ada buruh-buruh pabrik yang penghasilannya sangat kecil. Kalau mereka berhenti mogok, tidak ada saya kira. Maka betul kata antum tunsorun saya. Engkau ditolong dan diberikan rizki oleh Allah karena perantaran orang-orang yang lemah di antara kalian. Nah, hadirin sekalian, tersentuh untuk kemanusiaan kita dengan lapar dan dahaga. Tersentuh dengan penderitaan saudara-saudara kita hadirin sekalian. Ini hari ini saya kira gelombang kepedulian terhadap warga Palestina ini usai Ramadan teruji. Yang kata Erdogan, Pak, nggak usah menjadi seorang muslim gitu, cukup jadi manusia saja untuk menilai kebiadaban Yahudi, Israel, Zionis Israel. Nggak usah jadi seorang muslim, kata beliau. Tidak usah jadi seorang muslim, cukup jadi manusia saja untuk memberikan penilaian terhadap kebiadaban Zionis Israel. Hadirin sekalian, tersentuh kita. Bagaimana biadab tidak punya kemanusiaan. Kalau kita Pak Hadirin mungkin banyak share video yang Masya Allah. Nah, hadirin sekalian, itu harus timbul kepekaan kita. Apalagi ketika kita menjadi seorang muslim. Kata Rasulullah, "La yahtama bi amril muslimin falaisa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia bukan golongan mereka. Kita nggak punya peka. Pak, kalau lihat di sosial media, Masya Allah Pak, merinding juga kita ya. Ada juga rupanya orang-orang kita tidak berpihak kepada masyarakat Palestina, bahkan memberikan pembelaan terhadap Yahudi. Coba sekali-kali Ustaz ya, kalau ke sosial media ketika mengungkap misalnya Palestina, ada aja orang-orang yang kemudian dengan bahasa yang saya kira menunjukkan ketidakpedulian. Yahudi hadirin sekalian di dalam Al-Quran memang dilebihkan oleh Allah. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, kata Allah. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan sesungguhnya kata Allah, aku unggulkan kalian atas seluruh alam. Apa sih kelebihan Yahudi ini? Jenius Pak, cerdas. Ini unggulnya Yahudi. Itu Quran tuh. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan sungguh aku unggulkan kalian alal alamin, atas yang lain. Cerdas, jenius ya. Saya baca di sekalian, gelar S3 yang diakui di dunia itu terbanyak di Israel. Gelar S3 doktor gitu yang diakui di dunia itu banyaknya adalah di Israel. Kalau di kita saya kira mungkin wah, per berapa itu gelar doktor itu ya. Ini diakui di dunia. Di Amerika saya kira hanya 3% ya, hanya 3% komunitas Yahudi. 3%. Tapi dia menduduki posisi-posisi yang strategis militer mereka. Jadi posisi strategis walaupun dia sedikit gitu, ini mereka bisa mewarnai, bahkan tidak akan jadi lah gitu bahasanya, tidak akan jadi seorang presiden Amerika kalau komitmennya tidak memberikan dukungan terhadap Israel. Yahudi itu kecil Pak. Tapi kita menyaksikan di dalam Al-Quran dua ciri karakter Yahudi. Yang pertama adalah keras kepala. Yang kedua selalu ingkar janji. Ini dua karakter. Keras kepala, yang kedua selalu ingkar janji. Kejahatannya udah dari dulu hari ini sekalian. Nabinya nabi mereka telah mereka bunuh gitu kan. Membunuh para nabi itu orang Yahudi udah biasa.
Nabi Zakaria itu digergaji, Pak ya, digergaji Nabi Zakaria. Beliau meninggal masuk ke pohon, coba pohonnya digergaji. Jadi kebiadaban mereka itu saya kira sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, hadirin sekalian, Ramadan saya kira kembali lagi kita ingin sosial kita, kepedulian kita. Maka hadirin sekalian, usai Ramadan itu minal aidin, kembali kepada fitrah kemanusiaan. Menjadi manusia yang betul-betul utuh manusia, bukan casingnya manusia, tapi isinya. Tidak lagi kita seperti manusia. Yang kata Quran, ulaika kal an'am, mohon maaf nih. Jangan-jangan kita ini casing kita manusia, tapi kedalaman kita gitu. Mohon maaf, kadang-kadang mungkin kata Quran seperti binatang. Saya kira kan kita juga yang membuat itu istilah-istilah bajingan, dasar buaya darat, bajingan, bajing loncat, kutu kupret, kutu loncat. Apalagi sekarang, Pak, nama lagi sekarang, cebong, ya, ada kampret sekarang, nambah lagi. Saya kira yang kita maksud bajingan, saya kira bukan makhluk yang berbentuk bajing, bukan. Yang kita maksud bajingan itu boleh jadi secara penampilan sangat menarik. Pakai jas mungkin, pakai dasi mungkin. Tapi yang kita maksud adalah bajingan itu dalamnya. Bukan makhluk berbentuk bajing. Dan hadirin sekalian, manusia kalau sudah jatuh, ulaika kal an'am bal hum adall, lebih sesat, lebih jahat daripada binatang. Kita sudah menyaksikan, Pak, berbagai macam bentuk kejahatan manusia yang bikin merinding kita. Kalau tadi bajingan, saya dulu bajing itu kalau nyolong kelapa, itu dulu di kampung nyolong kelapa dia datang, dibolongin itu. Udah kenyang, udah tinggal. Besoknya datang lagi, makan lagi, kenyang, tinggal lagi. Bajingan, Pak, bajingan. Saya kira bukan satu kelapa, bukan satu pohon kelapa, satu perkebunan kelapa habis. Bahkan yang nungguin itu perkebunan pun juga. Nah, hadirin sekalian, kejahatan manusia bikin kita merinding, hadirin sekalian. Balhum adol, kadang kalau sudah jatuh kita ini lebih sesat, lebih jahat daripada binatang. Ya seringlah kita berita, hadirin sekalian. Saya contoh kecil misalnya, Insya Allah berapa kali tuh nggak sengaja, Pak, lihat berita. Ada seorang perempuan datang ke apalah gitu, ke itunya datang, mungkin selingkuhannya, Pak. Dia nggak mau. Dia ini, Pak, lagi bawa mobil, ditabrak itu, Pak, perempuan, ditabrak. Setelah ditabrak patah kakinya, kemudian dia amankan di tempat yang tersembunyi gitu. Dalam kondisi gitu, Pak, dengan temannya diperkosa. Setelah itu dibunuh juga. Ini kejahatan kayak apa, Pak? Itu manusia, balhum adol, lebih jahat, lebih rendah lagi daripada binatang. Saya kira nggak ada binatang yang seperti itu. Nah, hadirin sekalian, Ramadan kembali kita, sosial kita disentuh. Kalau kita ini kenyang terus, hedonis terus, nikmat terus, tidak punya kepekaan. Nggak ada kepekaan kita. Kita senang terus dari satu kemewahan demi kemewahan. Di rumah misalkan, mohon maaf, dingin, masuk lagi kendaraan dingin, di kantor dingin. Kapan kita merasakan keluh kesah, kesusahan orang-orang yang barangkali sedang berusaha di luar? Maka ini Ramadan disentuh melalui dahaga, melalui lapar kita, sehingga timbul lagi, hadirin sekalian, kepekaan sosial kita. Kita betul-betul menjadi manusia yang punya kepedulian dengan manusia lain, manusia yang punya rasa kemanusiaan.
manusia yang cinta terhadap manusia yang lain. Kan kalau dalam Islam hadirin sekalian ada etika ya, etika kemanusiaan. Rasulullah itu waktu itu dalam perang pun gitu ada etikanya. Kan ini rasa kemanusiaannya hadirin sekalian. Jangan membunuh rakyat sipil misalnya dalam peperangan itu. Jangan membunuh anak kecil. Jangan membunuh perempuan. Jangan membunuh orang yang sudah tua renta. Jangan merusak fasilitas umum. Itu wanti-wanti Rasulullah itu kalau peperangan. Jangan bunuh anak kecil. Jangan bunuh rakyat sipil. Jangan bunuh perempuan. Jangan bunuh orang tua. Jangan rusak fasilitas umum. Saya kira hanya dalam Islam yang seperti itu. Kita saksikan hari ini kebiadaban anak-anak kecil yang tidak berdosa menjadi korban kebiadaban manusia. Penghafal, bahkan penghafal, mereka ada penghafal Quran. Jadi hari ini sekalian, dan kita ini peduli dengan orang lain itu bukan karena kalau kena agama. Tidak punya agama pun gitu, tidak beragama pun kita masih ada rasa kemanusiaan. Kalau kita nolong orang kan kita nggak perlu nanya dulu agamamu apa. Orang misalnya ketabrak di jalan, kita nggak perlu nanya dulu agamanya apa. Agamanya kamu apa? Saya Islam, Pak. NU apa Muhammadiyah? Saya lebih lanjut lagi. NU apa Muhammadiyah? Ya, keburu meninggal orang. Kita kemudian peduli dengan manusia, tidak lagi sekat agama. Kalau dia manusia terzolimi, maka kita wajib peduli. Jadi hadirin sekalian, bahkan kata Allah dalam hadis qudsinya, Pak, carilah aku di tengah-tengah orang yang sedang menderita. Carilah aku, kata Allah, di tengah-tengah orang yang sedang terzolimi. Carilah aku di tengah-tengah orang yang sedang dapat musibah, kesusahan. Kita akan merasakan kehadiran Allah ketika kita hadir di tengah-tengah kesusahan orang lain. Maka orang-orang yang datang ke Palestina dari kita itu nambah keimanannya, menemukan Allah. Jadi hadirin sekalian, Ramadan kembali telah menghidupkan sosial kita yang sudah mulai renggang, kepedulian kita. Ini Ramadan, usai Ramadan, minal aidin, saya kira senyum kita bukan basa-basi lagi. Betul, kita hadir dari ketulusan kita. Minal aidin. Gitu. Nah, yang ketiga, hadirin sekalian, Ramadan menguatkan mental kita yang sudah mulai rapuh. Kita ini seringkali hadirin sekalian dengan ujian-ujian kecil berkeluh kesah, cepat berkeluh kesah. Tidak kuat dengan godaan-godaan. Ini dikasih kemarau, ya Allah panas amat ya. Panas. Dikasih hujan, aduh banjir ya. Ini kata Allah maunya apa sih? Kok nggak ada syukurnya? Kita ini seringkali berkeluh kesah hadirin sekalian, berkeluh kesah. Maka Ramadan hadirin sekalian, betapa kuatnya kita. Ini 2 Ramadan gitu. Puasa sunnah agak berat nih. Tapi Ramadan ternyata kita kuat sebulan penuh. Kita lapar, kita haus, ternyata kita kuat. Ini kan membangun mental. Ada 3 kecerdasan hadirin sekalian yang membuat orang menjadi sukses. Ada kecerdasan emosional, EQ ya, emotional quotient. Yang kesatu adalah IQ, kecerdasan IQ. Yang ketiga adalah SQ, spiritual quotient. Ini yang membuat orang sukses. Orang yang hanya IQ-nya tinggi belum tentu dia berhasil. Kalau EQ-nya terutama nih tidak cerdas, emotional quotient. Ada sebuah penelitian, Pak, di sebuah lembaga pendidikan di Amerika itu ada sebuah penelitian bahwa orang itu ditentukan suksesnya bukan hanya cerdas intelektualnya. Diambillah sampel 3 anak
TK yang usianya sama, kecerdasannya sama. Kecerdasan. 3 orang dibawalah ke sebuah ruangan nih oleh profesor lah itu, ahli pendidikannya. Sebuah ruangan bertiga. Nah, kata yang menguji, di tangan saya ada roti. Saya kasih satu-satu ya, satu. Tapi ingat ya, saya tinggal beberapa menit, beberapa jam lah. Nanti akan saya kembali ke sini. Barang siapa yang di tangannya rotinya masih utuh, belum dimakan, saya akan kasih hadiah lagi. Saya akan tambahi roti. Tinggal apa reaksi 3 anak ini? Beda Pak, kecerdasan emosi. Ada satu anak, ya kayaknya ini roti enak nih, dijilat-jilat dulu Pak, dikit-dikit jilat, enak nih. Akhirnya digigit, habis. Yang kedua lihat temennya makan roti begitu enak, tergiur juga. Dia ngikutin tuh, wah enak kayak ini roti. Dia lupa tuh dengan janji tadi. Tapi ada anak yang satu, dia tetap bertahan. Ini enggak saya makan dulu. Karena dia ingat kalau dia bertahan dengan roti itu, nanti dia dapat roti lebih banyak. Masuklah tuh. Betul nih satu anak ini. Akhirnya diteliti perkembangan anak itu sampai dia masuk sekolah berikut sampai berganti. Betul Pak, anak yang satu ini lebih sukses dalam karirnya. Nah hadirin sekalian, saya kira puasa ini mengajarkan itu, pengendalian diri. Saya kira di tengah hari yang dahaga, haus yang luar biasa, ketika kita mengambil air wudhu, bening mengalir itu air dari keran ini, kita tidak berani mengambil sedikit pun. Karena kita ingat ada saat kita melepas dahaga itu yang lebih bermakna, lebih berarti, yaitu saat maghrib. Kita bertahan. Nah hadirin sekalian, mental kita. Jadi emosional quotient kita dibangun oleh Ramadan, emosional quotient. Dan yang terakhir hadirin sekalian adalah Ramadan menguatkan spiritual kita yang sudah mulai tumpul. Mendengar adzan, tersentuhkah kita hadirin sekalian? Allahu akbar, Allahu akbar. Kan kata Quran, orang yang innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini spiritualnya yang baik. Apabila orang beriman itu dibacakan, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Saat adzan berkumandang, tersentuhkah kita? Nyambung enggak tuh kalimat ini ke hati kita? Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Atau kita biasa-biasa aja. Atau bahkan mungkin menyesali kumandang adzan ini. Ya Allah, duhur lagi. Ya asar lagi. Ada spiritual. Dengan mendengar lantunan adzan, lantunan ayat Al-Quran, tersentuh kita Pak. Di Ramadan tersentuh. Spiritual kita terkuatkan lagi di Ramadan. Atau saat kita tafakur, hari ini tafakur. Melihat keindahan fenomena alam yang demikian indah, apa kita berhenti pada keindahan itu? Bagi orang yang spiritualnya tumbuh, ya Allah, ingat ke Allah yang maha indah. Ini kan ciptaan Allah yang maha indah. Nambah keimanan. Spiritual kita ada salah. Ini Ramadan dikuatkan spiritual kita. Kita dengar lantunan apalah gitu, lagu-lagu religi aja. Beda dengan Ramadan, di luar Ramadan beda. Ada nuansa yang beda di hati kita. Mendengar ayat Al-Quran, mendengar tadi. Bahkan saya kira hanya di Ramadan kita tunggu azan maghrib ya. Azan maghrib itu tersentuh, baru kita tersentuh tuh azan maghrib gitu. Di luar Ramadan boleh jadi kita justru menyesalkan kedatangan waktu itu. Aduh maghrib lah. Spiritual kita
Jadi hadirin sekalian, termasuk ada spiritual itu tadi saat kehadiran makhluk gaib, makhluk mulia adalah kehadiran para malaikat. Jadi ada tadi kehadiran malaikat itu salamun inna anzalna itu ya. Ada kedamaian, ada ketenangan hadirin sekalian. Dan itu dijanjikan orang yang tadi salat subuh apalagi mendengarkan fadzakir fa inna dzikratan ada ketenangan, ada kedamaian. Nah, hadirin sekalian, ini spiritual kita yang sudah dibangun gitu. Nah, kata Allah wala takunu kallati naqadat ghazalaha min ba'di quwwatin ankasa. Kata Allah jangan dilemahkan lagi yang sudah dikuatkan oleh Allah. Ritual kita sudah dikuatkan oleh Allah, yang tadinya longgar dikuatkan. Mental kita yang tadinya rapuh dikuatkan lagi menjadi kuat. Sosial kita yang tadi renggang dikuatkan lagi oleh Allah. Spiritual kita yang tadinya tumpul dikuatkan lagi oleh Allah. Lagi-lagi hadirin sekalian, memang adalah yang berat dalam kehidupan adalah istiqomah, konsisten. Istiqomah ini yang berat. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajari aku tentang Islam yang tidak akan saya tanyakan lagi kepada siapapun kecuali kepada engkau. Apa ya Rasulullah? Qul amantu billah summastaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian kau istiqomah dengan keimanan. Ayat istiqomah itu yang memberat Rasulullah, berat keluar keringat. Ayat tentang istiqomah surat Hud itu ketika turun terasa berat oleh Rasulullah. Memang hadirin sekalian, di dalam beragama itu yang paling berat adalah istiqomah. Itu yang paling berat. Nah, kita diajarkan hadirin sekalian saat Rasulullah di rumah itu, apa yang sering beliau baca adalah sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kan ayat tentang istiqomah. Doa tentang istiqomah. Sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tetapkan ya Allah hatiku ala dinika, dalam senantiasa dalam berjalan dalam rel agama, wa ala ta'atika, dan senantiasa dalam ketaatan, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maksudnya engkau Allah, in kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi yang paling berat hadirin sekalian adalah kita istiqomah di dalam beragama itu. Sesekali kita bisa mungkin bangun malam dan seterusnya ketaatan-ketaatan yang lain, tapi yang paling berat lagi-lagi menjaga konsistensi apa yang kita lakukan dari ketaatan-ketaatan kita. Hadirin sekalian, barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau serah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita telah bersama wasiat yang sana yang disampaikan oleh kita selanjutnya sekalian. Dalam gambaran secara total itu diuraikan dalam penjelasannya. Insyaallah kita semua apa yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan selama ini kita selalu istiqomah. Insyaallah kita semuanya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan semua apa yang disampaikan pada hari ini bersama istiqomah. Kira-kira saja untuk silakan ada yang bertanya, silakan. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang-kadang timbulnya hanya makian dan cacian Pak Ustaz kalian. Enggak ada cacian dan makian dan membuka aib orang. Kalau lihat di suatu hadis yang dikatakan oleh Imam Syafi'i nggak saja, tidaklah aku berdebat dengan seseorang kecuali Allah membutuhkan kebenaran lewat lisan orang lawan debat kata kita. Di sini kan bukan ada yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah, Ustaz. Itu Allah memberikan kebenaran lewat lisan orang itu. Nah, saya tanya Pak Ustaz,
untuk media sosial ini. Yang pertama menjadi akhlak dan etika kita dan moral kita dalam berbuat kota untuk Islam kota. Itu yang pertama. Terima kasih. Baik. Ya. Ya. Betul Pak, kondisinya memang seperti itu di media. Jadi memang ini alam baru nih Pak. Jadi kena nambah alam ini. Ada alam kubur, alam dunia, alam akhirat. Sekarang namanya alam maya nih. Nambah alam ini. Nambah antara apa ya? Ada dan tiada ini alam. Jadi memang ngeri Pak kalau lihat kita media sosial itu. Bukan hanya lagi perdebatan persoalan Palestina misalkan. Ya dengan ada beberapa tokoh menghujat tokoh sesama muslim Pak. Ngeri itu Pak. Menjatuhkan gitu. Menjatuhkan apa kemudian ya mestinya kan ketika ada persoalan perbedaan yang lebih elegan tuh dia telepon lah misalkan. Jangan kemudian diumbar di forum yang umum yang semua orang. Saya ingat Pak dulu guru saya, ya Allah, sampai hari ini saya masih terkesan Pak. Ketika di pondok itu, pondok kecil lah. Itu guru saya itu Pak, almarhum, maghfur lah, insyaallah. Ini kalau ada santrinya yang menurut beliau menyalahi aturan gitu. Beliau tidak pernah menegur di depan santri-santri yang lain. Apa yang dia lakukan Pak? Beliau menulis surat menegur itu santrinya itu. Dititipkan pesan ke saya, tolong dikasih ke dia. Tolong ya kasih ke dia. Kalau dia nggak puas dengan ini, tolong datang ke saya. Ya Allah, ya Rabb. Seorang guru tidak mau membuka aib menjatuhkan santri anak didiknya di depan santri-santri yang lain. Ditulis Pak. Di dalam teguran, isi teguran. Kasih ke dia. Kasih ke dia. Hadirin sekalian, lagi-lagi memang ini ada kaitannya. Tadi yang saya sebelumnya Pak, kita ini ada hasad di kita. Ada arogansi kemarin sudah ya. Ada hasad, ada arogansi di kita. Kemudian ada kerakusan di kita. Kemarin ada 3 penyakit ini, 3 penyakit. Yang insya Allah sih mulai Ramadan ini harusnya udah bersih, udah Ramadan. 3 penyakit berbahaya. Ada arogansi, merasa dia paling benar, paling nyunnah gitu. Ada paling nyunnah, berhak kemudian menghakimi orang lain tidak begitu sunnah. Padahal boleh jadi mungkin dia belum menemukan dalil hadis yang sesungguhnya ada gitu. Itu memang terjadi Pak, perdebatan-perdebatan itu. Dan kita memang lebih baik menghindari perdebatan kalau tidak kemudian justru perdebatan itu melahirkan permusuhan. Didukan ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wal atau kata Quran wajad, kalaupun berdebat wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh berdebat wajadilhum dengan cara yang terbaik berdebat. Ya lebih baik sih apalagi debat-debat kusir gitu. Debat-debat. Saya ingin salah satu nih Pak dulu, ini contoh nih saya kira kedewasaan menurut saya. Saya dulu hidup di lingkungan kultur NU yang sangat kuat gitu dulu ya. NU kuat, kalau ada orang tidak usoli, tidak kunut itu menjadi persoalan gitu ya dulu. Datanglah Pak tokoh Persis ke kampung saya itu sholat subuh. Ustadz Persis lah gitu. Datang ke kampung saya, ada saudaranya kebetulan. Akhirnya dia sholat subuh, dia terlambat 1 rakaat. Orang baru oleh jamaah dilihatin, orang baru ini gitu. Sholat rakaat keduanya dia tidak kunut gitu. Akhirnya ditegur Pak, gitu. Tegur oleh jamaah. Pak, Bapak tadi kenapa tadi enggak kunut pas sholat rakaat terakhir? Apa jawab dia Pak? Mohon maaf, saya belum bisa doanya. Disederhanakan. Kata dia, mohon maaf Pak, saya belum bisa doanya. Dia menyederhanakan persoalan, tidak berdebat panjang. Selesai cukup di situ. Jadi hadirin sekalian memang dalam beragama pun kadang-kadang gitu, tidak harus keluar dalil panjang yang tidak kemudian berhenti. Misalnya persoalan pakai sayyidina nggak sayyidina, usoli nggak usoli. Kan dari dulu Pak itu. Tinggal saya kira kedewasaan kita aja menyikapi perbedaan. Dan saya kira nggak bakalan selesai Pak. Baru soalan al-sayyidina atau usoli gitu, kunut. Nggak dari dulu perdebatan itu. Menghabiskan energi dan merusak ukhuwah persaudaraan di antara kita. Tinggal saya kira kembali lagi, mending tinggalin aja lah Pak.
tinggalin aja gitu. Saya pernah khutbah juga Pak di Al Iman tuh ada yang negur juga ya. Jadi saya pakai Sayyidina gitu, saya biasa pakai Sayyidina gitu. Ya panjang juga itu Pak. Tapi saya sikapi tadi saya kira gini aja, Ustadz, nanti Ustadz sekali-kali jadi khotbah, jadi khotib, saya akan hadir, Ustadz nggak usah pakai, dan saya tidak akan mempersoalkan. Gitu. Saya tidak akan mempersoalkan Ustadz nggak pakai Sayyidina gitu ya. Jadi hadirin sekalian, ini lagi-lagi perlu kedewasaan sungguhnya ketika terjadi. Emang ngeri Pak kalau di media sosial tuh, ya Allah gitu. Ada Ustadz Adi Hidayat juga di ya itulah, perlu kedewasaan kita semua. Demikian Pak. Ya, sebentar lagi kita sudah masuk di urusan selanjutnya dari pada pagi hari ini yang sebentar lagi kita terus melaksanakan apa yang kita laksanakan dengan terus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tutup kajian dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.